Banyak pertanyaan masuk ke gua, gimana sih bang caranya biar uploadnya bagus di Instagram kualitasnya? Gimana sih caranya biar videonya tuh bagus kualitasnya dan segala macam. Sekarang gue mau kasih kalian tips settingan terbaik untuk ekspor di Adobe Premiere Pro, sekaligus penjelasan-penjelasan tentang bitrate, resolusi, dan aspek rasio untuk Instagram. Langsung aja, kita udah siapkan timeline yang siap untuk diekspor ya. Setelah itu kita pergi ke file, pilih export dan pilih media, atau biasa dengan menekan keyboard shortcut Ctrl M. Kemudian keluar pop-up jendela seperti ini. Di sini gue menggunakan aspek rasio 16:9 dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Dan black bar masih gue pakai di sini. Untuk menghilangkan black bar ini, kalian cukup pergi ke sini dengan ngeklik tombol crop. Kemudian kalian bisa mengcrop videonya dan menghilangkan black bar ya. Tapi gua tetap mau ada black bar nya, jadi gua nggak pakai opsi ini ya. Untuk encodernya gua pakai H264 dan presetnya custom. Kenapa custom? Karena semuanya gua setting manual. Di sini gua pakai aspek rasio 16:9 dengan resolusi Full HD dan 29,97 fps atau bisa dibilang 30 fps. Menggunakan hardware encoding dan bitrate setting 50 Mbps CBR1. Penjelasan singkat tentang bitrate. CBR atau biasa disebut constant bitrate biasanya digunakan dalam bitrate yang memang membutuhkan video dengan bitrate konstan gitu. Misalnya kalau dari awal kita setting 20 Mbps, berarti video dari awal sampai akhir bitrate itu nggak berubah. Sedangkan VBR itu bisa disebut dengan variabel bitrate, di mana bitrate berubah-berubah sesuai dengan frame yang kita gunakan. Karena semakin kompleks dari sebuah frame, maka bitrate-nya pun makin tinggi. Untuk VBR2 di sini Adobe Premiere menganalisa 2 kali setiap frame yang kalian punya, makanya makan waktu lebih lama. Buat gue video 1 udah cukup dengan target bitrate 50 MB per second untuk ukuran Full HD. Untuk resolusi 4K yang 2 kali lipatnya Full HD, maka bitrate-nya gue naikin sampai ke 100. Di sini gue cuma pakai Full HD, jadi 50 cukup. Kemudian tidak ada lagi yang di checklist. Kemudian checklist use maximum render quality. Setelah itu tinggal export. Tunggu sampai selesai guys. Kira-kira seperti itu penjelasan singkat tentang base setting export buat yang biasa gue pakai untuk gue upload di Instagram. Untuk Instagram feed, Instagram support portrait dengan aspek rasio maksimum 4:5. Aspek rasio 4:5 gimana sih caranya? Pertama, kita udah bikin sequence biasa dengan Full HD dan 30 fps. Kemudian kita rubah di sini sequence dan sequence setting. Kita klik sequence setting, kemudian kita bisa lihat di sini. Gue pakai editing mode-nya Red Cinema dengan frame size-nya 30 fps. Frame size awal akan Full HD. Kita rubah di sini menjadi 1080 menjadi 1920 atau kita bisa menjadi video vertikal. Ini cocok untuk Instagram Stories seperti ini karena aspek rasionya masih 16:9, cuman bentuknya udah vertikal. Kalau kita okehin, dia akan berubah sendiri menjadi 16:9. Untuk Instagram feed-nya, kita cukup merubahnya menjadi sequence 1080 x 1350. Kemudian kita klik OK. Maka ini cocok untuk kalian upload di Instagram feed. Untuk settingan rendernya kalian sama seperti yang awal, yaitu dengan menggunakan H264 dengan resolusi yang nggak perlu dirubah dan bitrate kita naikin ke 50. Semuanya sama settingannya, jadi cuma beda di resolusi aja. Kira-kira seperti itu penjelasan singkat tentang base export setting yang biasa gue pakai untuk IGTV, Instagram feed, dan Instagram Stories. Jangan lupa subscribe dan tunggu tutorial gue selanjutnya. Selamat berkarya. Ciao.